Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada di tempat ini. Tapi semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang lalu. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan boleh menghadapi hari lepas hari Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat segala yang baik yang Kau masih karuniakan kepada setiap kami. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat rumah tangga dan keluarga. Terima kasih buat pekerjaan usaha bisnis kami Tuhan. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih buat suami, buat istri, buat orang tua Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kalau kami boleh beribadah kepadamu hari ini Tuhan, biarlah ini menjadi satu ungkapan rasa syukur kami atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami balas dan berikan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Dan bagi Engkaulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah ketika mulut kami memuji-muji Engkau itu menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah ketika hati kami mengucap syukur kepadamu, itu menjadi satu hal yang berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah ketika kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, biarlah itu sesuatu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami rindu Engkau juga berfirman kepada setiap kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu Tuhan secara khusus atas setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan ketika kami menerima firman-Mu, kami sedang menerima Engkau sendiri. Dan menerima sesuatu yang mengubahkan, yang memberkati, yang luar biasa dalam hidup kami. Semua hal yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kami pasti diberkati Tuhan. Kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang tadi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tadi kita sudah melihat satu pementasan parodi yang memang sengaja ditampilkan hari ini Saudara. Itulah yang terjadi pada hari-hari yang lalu. Di mana dua kubu saling mempertahankan. Bahkan saya mau katakan orang-orang Kristen gereja-gereja juga punya jadi dua kubu Saudara. Ya, padahal Roh Kudusnya sama tetapi masih tetap ada dua kubu. Dan itu yang membingungkan. Tapi lewat pesan yang ditampilkan dari parodi tadi, kita sedang diingatkan bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat penting. Kita harus mengambil keputusan, kita harus memilih yang tepat, Saudara, supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kita diminta juga lewat pesan tadi bahwa kita harus berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Saya mengajak setiap kita, Saudara, untuk betul-betul mengambil bagian akan hal ini, artinya kita betul-betul berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang saya tahu karena satu dan lain hal akhirnya tidak bisa memilih atau melakukan pemilihan umum. Tapi minimal doa saudara, harus, itu tidak bisa tidak. Kita harus berdoa dengan ada banyaknya hal-hal yang diantisipasi. Tapi ketika kita berdoa maka kita tahu bahwa Tuhan kontrol atas Indonesia ini. Amin. Tuhan mengontrol Indonesia ini. Nah, saudara, pesan juga dari apa yang tadi dipentaskan, saya mulai melihat. Seringkali untuk sesuatu yang manusiawi, yang duniawi sifatnya, itu promosinya dengan luar biasa. Ya, saling mengunggulkan satu sama lain. Saudara, ketika pementasan yang lagi disiapkan, Tuhan ingatkan, saudara. Bagaimana dengan promosi Yesus dalam kehidupan kita? Adakah kita juga bisa mati-matian bertahan dan kita berkata pilih Yesus, pilih Yesus, pilih Yesus. Apapun juga kita berani keluarkan demi orang-orang memilih Yesus. Atau mungkin kita bisa mempromosikan surga lebih daripada neraka, saudara. Hari-hari ini ketika saya melihat begitu gencarnya dengan adanya kampanye-kampanye yang ada, saya diingatkan, ya seringkali kita nggak berani, saudara. Ada something wrong. Kita nggak berani mempromosikan Yesus.
Kita nggak berani mempromosikan sorga lebih daripada neraka. Justru hari-hari ini neraka itu lebih dipromosikan daripada sorga. Sampai ada kisah ya, guyonan, dikatakan promosi yang besar-besaran dari iblis itu tentang neraka, saudara, yang begitu digambarkan begitu enak, singkat cerita ada banyak orang akhirnya ikutin iblis dan masuk neraka semua. Dan pada waktu sampai di neraka sungguhan, saudara, orang-orang itu komplain. Kenapa? Ternyata di neraka itu enggak enak. Di neraka itu, wah, penderitaan yang luar biasa, bahkan penderitaan kekal. Lalu singkat cerita orang-orang ini cari iblis yang menyampaikan bahwa neraka itu enak. Ya, dicari-cari ketemu, saudara. Singkat cerita, namanya ini kisah ya, saudara ya, kisah cerita. Jadi dibilang, please, kenapa neraka seperti ini? Ya, ternyata nggak enak. Apa yang kamu sampaikan itu? Dia bilang, ya namanya juga promosi, katanya begitu, saudara. Ya. Iblis jawabnya enak aja, namanya juga promosi. Kalau promosi itu sesuatu yang harus ditampilkan yang luar biasa dalam kenyataannya seperti apa, itu lain soal. Saudara, saya digerakkan hari ini, itu sebabnya ketika saya katakan ayo ditampilkan aja nggak apa-apa, saudara ya. Meskipun sederhana dan sudah menangkap, tapi saya ingin sampaikan di balik hal ini. Bagaimana dengan kita, saudara, orang-orang Kristen? Adakah kita bisa, tadi Pak Niko lewat pastor message mengingatkan kita jadi saksi Kristus. Nah, dalam kaitan dengan pemilihan nanti tanggal 9, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sungguh-sungguh kita berdoa. Ya, kita berdoa biar apa yang menjadi kehendak Tuhan yang boleh jadi. Ya. Doa kita, saya arahkan kepada saudara, sederhana aja. Tuhan, biarlah Engkau yang memilih presiden bagi Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu. Ya. Doanya begitu, saudara. Ya. Tuhan pakai kita pasti, tapi biarlah Tuhan, Engkau yang memilih presiden Indonesia dan wakil sesuai dengan kehendak-Mu, lalu lanjutkan, saudara. Dan siapapun yang terpilih, ya, kami mengucap syukur, karena kami tahu Tuhan yang memilih. Saudara bisa katakan amin? Kenapa? Karena kita tidak boleh ya mungkin ikut-ikutan yang menjadi hingar-bingar dan mencetuskan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ya, itu sebabnya saya mendorong setiap kita untuk berdoa seperti itu. Ya, Tuhan, biarlah Engkau yang memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden bagi Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apapun hasilnya, kami mengucap syukur karena kami tahu itu semua dari Tuhan. Amin. Nah, dalam hari ini saya juga diingatkan mengenai memang saudara dalam kaitan pilih memilih, life's too many choices. Ya, ada begitu banyak pilihan dalam kehidupan kita. Saya diingatkan mengenai Fata Morgana. Saudara, Fata Morgana merupakan satu fenomena di mana optik yang biasanya terjadi di tanah lapang yang luas seperti padang pasir atau padang es. Ya, itu satu fenomena, saya ambil dari Wikipedia ini. Fata Morgana adalah pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Sehingga bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi seolah ada. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Biasa fenomena ini dijumpai di tempat panas. Seringkali di gurun pasir, Fata Morgana menyerupai danau atau air atau kota. Ini sebenarnya adalah pantulan daripada langit yang dipantulkan udara panas. Udara panas ini berfungsi sebagai cermin. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali juga demikian. Kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Nah, namun seringkali pilihan-pilihan itu yang menurut kita oke, tapi itu merupakan Fata Morgana. Ini terlepas daripada tadi pilihan soal presiden sama capres, ya, saudara, capres sama cawapres. Ya. Tapi hari-hari ini betul-betul kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Amsal 14 ayat 12, saudara, dikatakan demikian, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini gambaran bahwa begitu banyak pilihan dan akhirnya orang menetapkan satu pilihan, satu jalan yang menurut orang-orang atau manusia itu lurus, tetapi ujungnya maut.
Lurus sih lurus, tapi ujungnya maut. Amsal 16 ayat 1 dikatakan demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Seringkali kadang-kadang saudara kita bisa timbang, kita coba kayaknya ini yang bagus. Tapi akhirnya kita mesti tahu bahwa ternyata keputusan Tuhan juga yang jadi. Itu sebabnya saya berdoa ketika saya mempersiapkan akan hal ini, Tuhan ingatkan. Hari-hari ke depan ini kita tidak boleh salah dalam memilih dan mengambil keputusan dalam hidup kita. Saudara, meskipun ada begitu banyak hal-hal dalam kehidupan ini, pilihan-pilihan yang kita bisa pilih dan ambil keputusannya, saudara. Tapi ada hal-hal, ya minimal ada 7 hal yang tidak bisa kita pilih. Contoh misalnya, kita lahir dengan ras tertentu. Kita nggak bisa pilih. Tiba-tiba ya kita lahir dengan ras yang seperti ini. Nggak ada yang saya pengen lahir dengan ras yang mungkin yang lain. Lahir ada dalam keluarga tertentu. Ya. Dari orang tua saudara, kita nggak bisa memilih, saya mau lahir di keluarga itu, nggak bisa saudara. Tanggal kelahiran kita nggak bisa pilih. Ya meskipun mungkin orang sekarang ini, mau melahirkan tanggal berapa di sesar. Tapi orangnya atau anaknya sendiri, dia nggak bisa pilih. Saya mau dilahirkan tanggal, nggak bisa saudara. Tiba-tiba lahir. Jenis kelamin kita nggak bisa pilih. Ya. Urutan kelahiran kita nggak bisa pilih. Kondisi tubuh sewaktu dilahirkan kita juga nggak bisa pilih. Golongan darah kita nggak bisa pilih. Itu hal-hal yang memang sudah kita tidak bisa pilih. Ya cuma 7 hal. Tapi yang lainnya, selebihnya itu kita bisa begitu banyak pilihan. Ya. Saya diingatkan saudara dengan pertanyaan 5W1H aja. Ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, belum lagi dengan turunannya. Ya. Itu bisa banyak pilihan. Ya, saya kasih contoh misalnya makan, ya, pakai 5W1H. Ya. Mau makan apa? Makan apa begitu banyak saudara. Lalu mau makannya di mana? Makannya di mana? Kapan? Lalu dengan siapa? Dan kenapa harus makan di sana, saudara? Bagaimana cara kita sampai ke sana? Itu untuk makan aja, saudara. Kita mikir, makanya saya suka dulu waktu kita masih mungkin sampai sekarang juga waktu kita kumpul-kumpul, mau makan apa nih? Lu deh yang putusin, lu mau makan apa nih? Sambil nyetir, mau makan apa? Makan apa aja kita bingung, saudara. Habis itu, Japanese food, di mana? Di mana? Tanya, di mana, semuanya. Cuma untuk makan aja, saudara. Ya. Turunannya banyak. Ya. Makan apa? Indonesian, Chinese, Korean, Western. Udah gitu di mana? Mau Jakarta Selatan aja banyak. Belum lagi, pilihan-pilihannya banyak. Itu baru soal makan. Wah. Itu heran, itu sebabnya saudara begitu banyak hal ya kita kalau berbicara mengenai ya mungkin tubuh kita ya, dalam kaitan dengan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, pelayanan, masyarakat, bahkan sampai pada politik dan sebagainya. Ya, belum lagi bagaimana kita harus bersikap, berkata-kata, mengambil keputusan, bertingkah laku, begitu banyak. Ya. Saudara, karena begitu banyaknya kemungkinan pilihan, maka seringkali keputusan yang diambil itu bisa terjadi penundaan atau dalam proses yang panjang. Karena bingung. Penuh pertimbangan, ada perhitungan, perkiraan yang banyak sebelum memilih. Tapi juga bisa terjadi kekeliruan. Karena salah pilih, salah memutuskan. Karena pertimbangan perkiraan yang keliru. Atau mungkin gara-gara waktu yang tergesa-gesa, waktu yang mepet, waktu yang dipaksakan, akhirnya terjadi kekeliruan. Tapi ada juga yang tepat. Karena begitu pertimbangan, perhitungan, perkiraan yang tidak keliru, yang diambil. Tapi ada lebih banyak orang yang pertama dan kedua, ya, bingung dan juga terjadi kekeliruan. Nah, konsekuensinya kalau sudah terjadi kekeliruan, saudara, timbullah seringkali penyesalan. Kenapa? Karena keluarin waktu, uang, tenaga yang sia-sia. Dengan kata lain seringkali kita bilang, aduh tahu begini, ya tahu begini.
Hubungan seringkali terganggu, jadi rusak. Kehilangan kesempatan, kehilangan status, kehilangan kedudukan gara-gara salah pilih. Ambil keputusan yang salah. Saudara, saya pernah membaca satu ya gambaran. Ya, kalau mungkin kita keliru masak, okelah, ya. Kita ganti, kita langsung, kita bisa tunggu. Tapi nggak terlalu repot. Ya. Nah, kalau misalnya keliru potong rambut, ya, ada orang-orang yang saya ketemu sudah, rambutnya pendek sekali. Iya nih Pak, ini tukangnya saya ketiduran, tiba-tiba rambut udah begini. Oke, nggak ada masalah, tunggu lagi sebulan masih bisa tumbuh lagi sudah. Ya. Kalau keliru ujian, kita salah bikin soal ujian, sudah akhirnya sampai nggak lulus. Ya oke, memang waktunya lebih panjang ya, mesti mengulang setahun lagi. Ya. Salah pilih pasangan hidup, ya kadang-kadang kita mengalami satu kondisi yang seumur hidup kita. Yang ngalamin, aduh kenapa begini. Tapi salah pilih juru selamat saudara. Selamanya itu bersifat kekal. Ya. Saya ingin ajak kita hari ini saudara ya. Dalam pengambilan keputusan kita, coba arahkan ke sini. Saya ingin juga supaya kita betul-betul bisa membawa orang-orang mengerti bahwa jangan keliru memilih juru selamat kita. Saya renungkan sudah kalau itu dampaknya, sifatnya cuma sejam, sebulan, setahun, atau mungkin ya selama hidup masih bisa. Tapi kalau udah sifatnya kekekalan, apakah kita rela, kita tega kalau melihat ada orang-orang yang mungkin itu merupakan anggota keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, yang mereka masih keliru saudara, lalu kita biarkan dan mereka sampai pada akhirnya mengalami satu keputusan atau mengambil keputusan yang salah. Saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa seringkali hal ini terjadi detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia. Ya. Beberapa kali saya selalu diminta, saudara, selalu diminta. Kalau misalnya orang itu kira-kira akan meninggal dunia, ya selama hidupnya dia tidak terlalu pusingkan dengan keselamatan ini, tetapi ketika dia mau meninggal, seseorang mau meninggal, keluarganya biasanya minta, ya, Pak bisa enggak tolong dilayani supaya dia terima Yesus, dan kalau sudah terima Yesus rasanya tenang. Ya. Itu saya lihat saudara. Waktu saya di ICU bersama-sama menunggu mami ya, di rumah sakit, itu berkali-kali saya diminta untuk mendoakan. Ya. Tolong doakan. Dan betul setelah mereka rasanya menerima Yesus, ada satu kelegaan. Kalau saja mereka bisa dengan sadar ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara, pilihan mereka tepat, itu akan berdampak sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Saya mendorong saudara supaya kita terus memberitakan, ya, mempromosikan, dan all out untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, dalam kaitan dengan keputusan yang harus kita ambil, beberapa hal yang Tuhan ingatkan, ya, dari sekian banyak pilihan-pilihan yang kita harus ambil saudara, ada 4 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan ingatkan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5-8 demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sudah dalam pengambilan keputusan ketika kita begitu banyak pilihan-pilihan, sikap yang pertama yang kita harus lakukan adalah Tuhan. Ya, saya nggak tahu saya harus pilih apa. Itu sikap yang benar. Ya. Memang kita belajar saudara ya, di sekolah, di kehidupan, kita dilatih. Sehingga kadang-kadang kita punya otomatis
satu pemikiran yang ambil ini aja, sebab begini. Dan kita rasanya udah. Ya. Nah ini saya kaitkan juga dengan Pilpres. Ya. Seringkali kita juga begitu, wah kita timbang-timbang, kita pikir-pikir. Tapi seharusnya sikap yang pertama jangan bersandar pada pengertian sendiri, kita mestinya bilang begini, Tuhan saya nggak tahu nih, saya mesti bagaimana. Ya. Dalam pilihan-pilihan kita yang begitu banyak, saudara, Tuhan ingatkan, Roma 12 ayat 16b, jangan menganggap dirimu pandai. Kita nggak tahu ke depannya, saudara. Ya bukan hanya Pilpres, tetapi kita nggak tahu ini kalau misalnya begitu banyak pilihan yang saya harus ambil ini, ke depannya gimana. Kita mungkin bisa menghitung analisa ya secara ini dan itu. Kalau mungkin dalam hal keuangan kita mau ambil keputusan dalam menyekolahkan anak atau pindah rumah atau mau menikah atau mau apa saja saudara ya. Kita timbang-timbang kita bisa. Tapi biarlah sikap yang pertama yang harus kita miliki adalah kita berkata, Tuhan saya nggak tahu, saya mesti bagaimana. Ya. Bisa nggak kita merasa miskin di hadapan Tuhan? Merasa bodoh di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara ketika kita mengakui Dia dalam segala laku kita tidak bersandar dengan pengertian kita sendiri, maka Tuhan katakan Dia akan meluruskan jalanmu. Dia yang akan bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang akan diambil. Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal yang berjaga-jaganya. Ketika kita menyadari saudara kita tidak mampu sendiri, maka Tuhan yang akan ambil alih segalanya. Hal yang kedua yang kita harus pertimbangkan ketika kita mengambil keputusan, apapun juga. Mungkin hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang menimbang-nimbang. Ya. Saya mau ngambil keputusan yang mana. Ya. Tadi sikap yang pertama, langsung Tuhan saya nggak ngerti, lebih baik begitu saudara. Meskipun kita tahu ini harus ambil apa. Saya nggak ngerti. Sebagai hamba Tuhan selalu saya praktekkan akan hal ini saudara. Meskipun mungkin kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, bahkan mungkin dalam bahan khotbah sekalipun saya punya bahan khotbah tapi selalu saya bilang Tuhan saya nggak tahu nih, saya mesti ngapain Tuhan. Nah yang kedua saudara, Tuhan ingatkan, carilah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Apa maksudnya saudara? Saya diingatkan ketika saya mempersiapkan hal ini, seringkali Tuhan katakan, dalam pengambilan keputusan, kita tidak memikirkan soal kaitan sorga dan neraka. Seolah-olah kita hanya hidup di dunia ini saja, saudara. Seolah-olah kita ketika ngambil keputusan dan memilih sesuatu itu hanya hidup di muka bumi ini saja. Hari ini Tuhan ingatkan, dalam setiap pengambilan keputusan kita, coba ingat, apakah ada kaitan sorga atau neraka. Saya kasih contoh yang ekstrim, saudara mau lakukan perselingkuhan, coba ingat pikir-pikir saudara. Jangan hanya lakukan itu ketika nggak ada yang tahu saudara. Oh saya sudah atur semuanya. Ketika kita mau melakukan sesuatu mungkin itu yang ekstrim saudara. Tetapi yang menyekolahkan anak yang sangat sederhana. Saudara pikir masa sekolah anak mesti sorga atau neraka? Iya saudara. Kalau salah menyekolahkan anak di sekolah tertentu saudara, itu kaitannya nanti ujung-ujungnya bisa neraka, bukan sorga. Dan saya lihat itu. Saya ingat bagaimana gembala sidang kita Pak Niko saudara satu saat dipindahkan. Dia dari sekolah yang cukup bagus ketika sekolah ada di Bondowoso dan di Malang waktu itu. SMP. Papahnya lihat, wah ini pergaulan nggak beres ini. Nah benar, langsung dipindahkan ke sekolah yang kecil, yang sederhana. Tapi di situ pendidikan agama Kristen yang bagus. Saudara. Akhirnya Pak Niko dipindahkan. Dan Pak Niko bersaksi, saudara, kalau saja pada waktu itu saya tidak dipindahkan, saya mungkin akan jadi rusak. Betul saudara. Coba kita pikir-pikir, kalau saudara bilang masa sih soal pilih restoran juga kita harus pikirkan surga dan neraka. Bisa saudara, bisa. Ketika kita tanpa kita, ya mungkin kita jor-joran, kita nggak pikirin, mungkin ada banyak orang-orang. Ya. Ketika kita mulai memikirkan soal perkara yang di atas,
kita mulai ingat, iya ya. Ya. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa pertimbangkan. Itu sebabnya ada banyak pilihan sudah lihat. Ya. Tadi yang pertama bilang Tuhan saya nggak ngerti. Kedua ingat, ya. Ini ada kaitan nggak? Sudah makan tertentu, Tuhan sudah larang, dimakan juga, itu ada kaitan melanggar. Nah yang ketiga saudara, Tuhan ingatkan begini. Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Ya. Sayalah jalan, sayalah kebenaran, dan sayalah kehidupan. Sudah jelas sekali ini bukan hanya untuk masuk surga, tetapi Tuhan katakan, I am the way. Yang benar tuh ke sini, ini the truth-nya ini. Dalam banyak pilihan-pilihan, saudara, kita bingung nih kadang-kadang. Yang mana ya Tuhan? Yang terbaik, yang mana yang terbaik? Kita udah berdoa. Nah apa maksudnya ketika Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life? Tuhan ingatkan, coba selalu tanya aku. Lihat firman-Ku. Apa yang aku sudah gariskan di dalam firman-Ku, di dalam Alkitab itu. Saudara, saya sangat percaya 100% dan tidak bisa digoyahkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah tanpa salah. Itu adalah firman Allah. Itu sebabnya saudara, itu bukan sekedar manual book yang untuk kita hidup dalam dunia ini, tetapi manual book of life sekarang maupun yang akan datang. Kalau kita berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Alkitab yang adalah firman Tuhan, maka kita pasti mengambil keputusan yang tepat. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita dituntun saudara, dituntun. Itu sebabnya kita harus mau tidak mau harus baca Alkitab. Kalau enggak, saudara akan diombang-ambingkan dengan pertimbangan ini, pertimbangan itu, dengan nilai ini, nilai itu, dengan masukan ini, masukan itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita jadi bingung. Tapi ketika kita mengerti firman Tuhan, dunia atau sekitar kita boleh mengombang-ambingkan, tapi kita tetap tidak akan pernah goyah. Saya kasih contoh, saudara. Ketika di Taman Eden, Adam itu sudah jelas dikasih firman Tuhan. Tuhan berkata, Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Jangan kamu makan buahnya. Sebab ketika kamu makan, kamu akan mati. Saudara jelas. Tapi apa yang terjadi saudara? Adam nggak menghafal firman Tuhan, nggak masukin firman Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga pada waktu iblis datang, saudara, melalui Hawa, ya, iblis itu berkata, bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu boleh dimakan buahnya. Saudara, Hawa yang kira-kira nggak terlalu hafal ya, firman, ya Tuhan juga nggak berfirman secara langsung tapi lewat Adam, dia ngomong. Awalnya benar, saudara. Dia bilang, oh salah, ya salah. Yang benar adalah semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya. Yang itu, saudara, oke, sampai di situ benar. Tapi ketika ditanya, kenapa sih Tuhan nggak kasih makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Dia udah bingung, saudara. Dia udah nggak ngerti. Dia sempat bilang, kalau dimakan atau diraba, katanya, saudara. Dia nggak yakin, katanya kita akan mati. Lalu iblis lagi ngomong, apa benar? Are you sure kamu pasti akan mati? I don't think so. Tapi kalau kamu makan, itu kamu akan jadi seperti Allah. Saudara, di situ dia lemah, dia kalah. Ya. Sebenarnya saudara, rahasianya gampang sekali. Kalau kita sudah hafalin firman Tuhan, udah dibilang semua pohon dalam taman ini boleh dimakan, terus ada pendapat semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan, itu berarti bukan dari Tuhan, udah, that's all. Nggak usah dipikir-pikir lagi, saudara.
Kalau misalnya saudara ya, ini menyimpang dari yang saya bahas, rokok, iklan rokok saudara, sampai sekarang ini sudah mulai dibesarkan. Ya. Merokok membunuhmu. Tambah lagi ada gambarnya saudara. Ada gambar yang tenggorokan udah gerowak begitu, udah paru-parunya udah. Tetap aja saudara, masih tetap itu tandanya kita udah. Ya. Nah ini salah satu pengambilan keputusan yang kaitan surga sama neraka ini saudara. Ya. Aneh kan? Apalagi firman Tuhan yang jelas-jelas seperti itu aja kita bilang no problem, nggak apa-apa. Siapa yang bilang rokok bisa bikin kanker paru-paru? Gua aja udah ngerokok dari dulu nggak pernah kanker. Oke, saya nggak tahu itu Tuhan punya urusan. Tetapi kalau yang begitu saja kita nggak bisa peka, nggak bisa mengambil keputusan yang tepat, saudara. Apalagi kalau yang berkaitan dengan tadi itu firman Tuhan. Ya misalnya jangan dusta atau apalah firman-firman Tuhan yang lain. Ya, ada begitu banyak. Nah saya berdoa sungguh-sungguh saudara supaya saudara betul-betul memahami firman Tuhan, baca Alkitab ya, setiap hari. Waktunya terserah saudara, mau pagi, siang, malam, sore, ya, subuh atau mungkin malam sekali, terserah. Berapa lama? Terserah juga, yang penting baca. Ya, baca. Supaya kita bisa ada guidance. Saya diingatkan juga ketika Tuhan Yesus, saudara, waktu dia sebelum ditangkap itu, dia udah ngomong sampai 4 kali. Bahwa saya ini akan ditangkap, dianiaya, disiksa, dibunuh. Ya. Tapi pada hari yang ketiga, saya akan dibangkitkan. Ya, jelas itu. Dan murid-murid dengar tapi nggak masuk. Dan apa yang terjadi ketika betul-betul hal itu terjadi, murid-murid takut, murid-murid kabur. Bahkan murid-murid ada yang menyangkal Tuhan Yesus. Padahal saudara kalau saja murid-murid itu memahami firman Tuhan dan dia mengerti firman Tuhan ini. Ketika Yesus itu ditangkap saudara, dia akan tenang. Gak apa-apa. Itu memang terjadi sesuai dengan firman yang sudah diucapkan. Gak apa-apa. Habis itu dianiaya. Gak apa-apa, bukan tega-teganya. Tapi memang itu udah dibilangin. Firman Tuhan udah bilang begitu. Gak apa-apa. Lalu disalibkan mati. Murid-murid gak akan ketakutan. Murid-murid gak akan kabur saudara. Murid-murid pasti akan bilang gak apa-apa. Mati dia nanti hari ketiga akan bangkit. Karena kurang firman Tuhan. Murid-murid ambil keputusan yang salah. Sampai Petrus itu harus menyangkal. Dan yang luar biasa saudara, ketika Yesus bangkit, mereka juga nggak percaya. Padahal kalau mereka mendalami firman Tuhan, mereka mengerti firman Tuhan. Pada waktu hari yang ketiga itu mereka sudah berkumpul di depannya kuburan Yesus. Pasti mereka akan mungkin kalau sekarang sudah ada media-media, wah itu udah dipersiapkan untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi mereka kabur semua. Dan ketika Yesus bangkit, malah mereka ketakutan. Dibilangnya hantu. Hari ini saudara kita diingatkan, biarlah ketika kita ngambil keputusan, coba ingat firman Tuhannya apa. Kalau saudara mungkin nggak tahu, ya, mungkin saudara nggak tahu gitu, ya tanya aja. Atau mungkin bisa tanya orang-orang yang mengetahui firman Tuhan lebih banyak. Ya. Kira-kira akan hal ini kalau saya lakukan ini, lakukan itu, atau saya ambil keputusan ini, keputusan itu. Ya saudara, tanya dulu, jangan ambil keputusan dulu. Firman Tuhannya bagaimana? Ya. Kalau masih mungkin ada orang bilang, Pak gimana ngerokok boleh nggak Pak? Oh ya udahlah, di Alkitab nggak ada itu kata dilarang merokok, adanya hanya di pom bensin katanya begitu kan. Saudara jangan cukup puas satu orang. Ya. Tanya lagi, apa betul saya boleh merokok? Ya. Ada nggak firman Tuhannya? Nanti ketika dijelaskan, ya ada firman Tuhan yang berkata, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, bukan bait rokok kudus, saudara. Bait Roh Kudus. Ya. Ketika dikatakan kamu membinasakan bait Roh Kudus itu, maka kamu akan dibinasakan Allah. Coba kamu lihat rokok itu bagaimana. Ketika kamu merokok, maka jelas sekali itu merokok membunuhmu, itu jelas. Berarti ya udah nggak usah ngerokok. Ketika kita dibilang seperti itu, saudara, bisa nggak kita nangkap juga? Ya juga ya. Oke lah, ini firman Tuhan saya nggak akan lakukan. Ambil keputusan yang tepat. Yang keempat, yang terakhir saudara, ketika kita mau memilih dan mengambil keputusan, ya sekali lagi hidup kita ini begitu banyak, terlalu banyak pilihan yang kita harus ambil. Ya. Betul saudara. Ya. Tapi yang keempat,
Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini membantu kita dalam kelemahan kita. Saya mau katakan Roh Kudus dikaruniakan kepada kita itu untuk membantu dan menolong kita, saudara. Betul-betul Roma 8 ayat 26 aja dikatakan itu Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk menolong, membantu kita. Bahkan untuk berdoa aja kita sebetulnya nggak tahu, saudara. Untuk ngomong, tanya sama Tuhan ini doakan bagaimana, saudara. Kita nggak ngerti. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang akan menolong kita. Yohanes 15 ayat 15 sampai 17 juga berkata begini, saudara. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Benar Tuhan, saya kepengen menuruti perintahmu. Nah Tuhan tahu saudara, ketika kita ingin menuruti perintah Tuhan, maka dikatakan aku akan minta kepada Bapa dan ia Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Karena Yesus itu mesti naik ke sorga. Dan anak-anaknya ini gak akan dibiarkan, ditinggalkan sendiri sampai kebingungan. Sampai dikatakan, aku tidak akan membuat kamu yatim piatu, ya, bingung. Dikatakan, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus ini ada di dalam diri kita untuk selama-lamanya, saudara. Dia enggak akan pergi keluar masuk, enggak, saudara. Dia ada di dalam diri kita selama-lamanya. Fungsinya untuk apa, saudara? Dikatakan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Saudara berkata, ada Roh Kudus dalam diri saya. Dunia enggak tahu, dunia enggak lihat. Dan dunia enggak kenal apa itu Roh Kudus, mereka enggak tahu. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita mengenal dia, kita tahu. Itu sebabnya saudara kita nggak boleh lupa bahwa di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus itu bukan zat, bukan energi, ya. Bukan benda, saudara, tetapi itu pribadi Allah sendiri. Dan dikatakan demikian, saudara. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Jadi kita sebetulnya nggak usah takut, saudara. Nah seringkali Roh Kudus itu cuma digendong-gendong sama kita. Ada lagunya siapa waktu itu, ya, tak gendong-gendong. Saudara bayangin Roh Kudus ya, digendong-gendong kemana-mana, digendong-gendong. Saudara jalan, apakah itu yang dia inginkan? Tidak, saudara. Dia bukan ingin digendong-gendong, dibawa-bawa kemana-mana, enggak, saudara. Tapi dia ingin supaya kita bergaul dengan dia, berkomunikasi dengan dia, saudara. Dan itu sebabnya ketika kita dalam pemilihan apapun, juga mengambil keputusan apapun, saudara, dari yang mungkin sangat sederhana sampai yang sangat genting apalagi, jangan lupa libatkan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus, ya. Tanya Roh Kudus. Dan itu yang saya pelajari dan saya lihat, saudara, bagaimana Yesus berjalan, dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Saya pelajari, saya lihat di dalam Yohanes 5 ayat 19, saudara, dan 30 dikatakan, Yesus berkata, dari diriku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata, dari dirinya sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu saya temukan itu, saya bilang, bagaimana mungkin engkau Allah? Tapi Tuhan katakan, ya betul, aku ini Allah, Yesus ini Allah. Tapi ketika aku ada dalam dunia ini, aku tidak menggunakan sedikit pun kealahanku. Tapi aku telah mengosongkan diri, menjadi sama seperti manusia, menjadi saudara dan saya. Pertanyaan saya waktu itu, saya bilang, Tuhan kalau begitu bagaimana mungkin mujizat-mujizat itu bisa terjadi? Air dirubah jadi anggur, orang buta yang dari sejak lahir bisa melek, Lazarus mati bisa bangkit. Lalu Tuhan tuntun pimpin saya, saudara, untuk melihat bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi. Kalau kita teliti, saudara, saya mulai meneliti satu-satu mujizatnya Tuhan. Contoh misalnya ketika air dirubah jadi anggur. Itu Tuhan Yesus itu tidak panggil orang-orang, ayo ambil air satu baskom besar. Atau misalnya ada begitu banyak air lalu dia tumpang tangan, dia kocok-kocok, dia wah demikian air berubah jadi anggur. Enggak, sederhana. Cuma dia panggil,
pelayan sini. Pelayan datang. Isi tempayan itu penuh dengan air, diisi. Habis itu sekarang cedok, dicedok saudara. Habis cedok bawa kepada pemimpin pesta, dibawa. Cuman itu aja. Jadi saya tanya, dari mana Yesus tahu? Bagaimana Yesus bisa memerintahkan, menyuruh para pelayan-pelayan itu? Saudara? Sederhana, Yesus cuma berdoa, tanya. Karena Yesus berkata, apa yang aku lakukan, itu selalu aku lihat Bapa mengerjakan atau aku dengar dari Bapa. Jadi dia pasti tanya, saudara, ini mereka kehabisan anggur gimana nih? Lalu Roh Kudus yang ada dalam dirinya bilang, suruh pelayan-pelayan itu isi tempayan itu penuh dengan air. Dilakukan. Lalu suruh cedok, suruh bawa, cuman itu. Ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, saudara, di mana murid-muridnya memasalahkan pada waktu itu siapa yang berdosa. Orang ini atau orang tuanya sampai dia dilahirkan buta. Yesus bilang udah gak usah dimasalahkan. Kita tanya aja sama Bapak. Dan Bapak bilang lewat kejadian ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita kalau kita baca dalam Yohanes 9, Yesus meludah ke tanah, Yesus aduk-aduk ludahnya dengan tanah, Yesus tempelin adonan ludah dengan tanah itu ke mata orang buta itu, lalu Yesus suruh basuh ke kolam Siloam dan orang buta itu melek. Saya mulai bertanya, dari mana resep Yesus bisa dapat itu? Ya. Ludah dicampur tanah, diaduk-aduk, ditempelin ke orang buta, suruh basuh, bisa jadi melek. Kalau saudara mungkin lihat ada orang buta, saudara meniru Yesus seperti itu, saudara, ya coba aja, nggak bakalan sembuh. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus diperintahkan, disuruh oleh Roh Kudus yang ada dalam dirinya untuk lakukan itu. Ketika Lazarus mati dibangkitkan, saudara, saya membaca dalam Yohanes 11, ya ketika Maria dan Marta memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus ini sudah sakit keras, apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara baca dalam Yohanes 11 ayat 6, maka dikatakan Yesus udah dengar berita itu, tapi dia sengaja menunda, saudara, untuk datang kepada Lazarus itu. Dia tunda. Sampai kapan? Sampai pada waktu dia datang itu Lazarusnya sudah mati 4 hari berbau busuk. Dia baru datang. Wah, saya nggak bisa bayangin, saudara. Saya bayangin kalau misalnya ada orang telepon saya, Pak, Papa saya sakit keras bisa datang ke tempat ini. Ya. Terus saya nggak datang, saudara. Tiba-tiba saya datang, orang itu udah meninggal, udah 4 hari, udah mau dikubur, saya baru datang. Wah, rasanya muka saya susah. Ya. Mau bilang apa? Nah Yesus sudah menunda. Saya tahu kenapa dia menunda. Saya sangat yakin. Pribadi Yesus adalah pribadi yang selalu berkomunikasi dan dia tidak pernah melakukan kehendaknya sendiri. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi selalu dia tanya, dikasih tahu sama Maria Marta bahwa Lazarus sakit pun dia pasti tanya, Roh Kudus ya, atau Bapa, ya, apa yang harus aku lakukan nih? Lazarus sakit keras. Lalu Roh Kudus bilang begini, enggak usah datang. Ya. Wah. Saudara kalau lihat tadi mujizat yang saya sampaikan, itu seringkali tuntunan Roh Kudus itu nggak masuk akal. Susah sekali. Nggak usah datang. Andai kata misalnya saudara ada pengerja atau jemaat telepon saya, kasih tahu apa saya sakit, atau mama saya sakit, atau tolong ini urgent. Ceritanya nih saudara, ceritanya saya berdoa, Roh Kudus kira-kira gimana ya orang. Terus Roh Kudus bilang nggak usah datang. Wah gimana? Saya rasanya susah mau ngomong, saya sudah berdoa, tapi Roh Kudus bilang gak usah datang, ngamuk pasti orangnya. Sesat itu, pendeta apa itu sesat. Ya. Tapi pertanyaan saya saudara, mana kemuliaannya lebih besar? Menyembuhkan Lazarus yang sakit atau membangkitkan Lazarus yang mati? Ya. Tentunya membangkitkan Lazarus yang mati, tapi untuk bisa sampai seperti itu, prosesnya itu harus berkomunikasi dengan Roh Kudus dan mentaati apa yang Roh Kudus kehendaki, saudara. Saya ingin mendorong kita, saudara. Roh Kudus ini adalah dalam diri kita. Ya. Jangan disia-siakan. Kita mesti banyak bergaul, berkomunikasi, latih. Ya. Nggak bisa dengan sendirinya. Seorang yang belum pernah dengar suara Roh Kudus, ya saudara jangan bayangkan nanti ada suara tiba-tiba di rumah saudara, ada suara-suara tambahan yang biasanya dengar suami, saudara, anak, saudara ini ada tambahan suara Roh Kudus, nggak begitu. Ya. Tapi di hati.
Ketika saudara mulai bertanya, ini nanti bisa ngerti. Ya, bisa ngerti. Karena janji firman Tuhan ketika engkau bertanya, maka aku akan menjawab. Ya, ada rasa. Dan kita bisa mengerti itu. Kalau saudara menangkap akan hal ini, maka ketika kita mengambil keputusan apapun, boleh banyak keputusan itu, kita akan mengambil keputusan yang tepat. Ya. Kita tidak akan tergesa-gesa. Bagaimana caranya? Yang pertama, sekali lagi, kita merasa diri memang nggak mampu, saudara. Harus tempatkan diri itu. Ketika kita bilang gampang, itu mah biasa, kita perlu hati-hati. Keputusan sederhana apapun, kita mesti berkata, Tuhan saya nggak bisa. Ya. Kalau saudara punya sikap seperti itu aman, karena kita nggak bersandar pada pengertian kita sendiri. Yang kedua, kita coba kaitkan. Ya. Ini ada nggak kaitan surga nerakanya? Kalau dibilang nggak ada, ini mah cuma di dunia ini saja, ya mungkin saudara aman. Tapi ketika ada kaitan surga dan neraka, kita perlu hati-hati. Jangan main-main kalau sudah memang ada kaitan dengan surga dan neraka. Yang ketiga, coba lihat firman Tuhan ya. Karena Yesus berkata, I'm the way, the truth, and the life. Ya. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Lihat setiap kali, makanya kita mesti banyak. Firman Tuhan katakan Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya, seringkali apa yang menjadi hak kita, kita nggak ambil. Karena kita nggak berpengetahuan. Sebaliknya apa yang bukan jadi hak kita ambil, saudara. Akhirnya jadi kacau karena kita nggak mengerti kebenaran. Tapi biarlah kita mengerti kebenaran. Dan yang keempat, yang terakhir, Roh Kudus. Fungsikan Roh Kudus dalam diri kita. Ajak ngomong-ngomong. Ya. Kalau saudara ingat mungkin sejak kapan saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, sejak itu Roh Kudus sudah ada. Tapi sejak itu apakah saudara ada ngomong-ngomong, bincang-bincang, bergaul dengan Roh Kudus? Kalau belum, sayang, ya, sayang sekali. Karena Roh Kudus ditempatkan buat kita ini untuk menjadi penolong kita, yang menyertai kita selama-lamanya, yang mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, yang memberitahukan kepada kita hal-hal, segala sesuatu yang kita perlukan. Ya. Berdoa supaya kita mengambil keputusan dengan tepat. Jangan seperti ayat firman Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudara. Ya. Kita mungkin bisa menimbang-nimbang, tapi biarlah jawaban lidah itu berasal dari Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Saya mengundang para hamba-hamba Tuhan untuk melayani perjamuan kudus. Sementara pemain musik boleh maju ke depan. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, saudara. Kita perlu belajar keputusan yang diambil, pilihan yang diambil oleh Bapa di surga untuk mengirimkan anaknya ke dunia. Bukan satu hal yang sederhana, tetapi karena memang dia Allah, maka dia menetapkan untuk dia kirimkan anaknya yang tunggal, menebus saudara dan saya yang adalah orang-orang berdosa, menyelamatkan saudara dan saya. Kalau dia mau, saudara, dia bisa membinasakan kita. Tapi hari ini kita mendapati kenyataan bahwa dia tidak ambil keputusan itu, dia tidak memilih keputusan itu, tetapi dia memilih untuk mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi kita, ya, yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa dan siapkan hati. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan bagaimana dalam kehidupan kami ada begitu banyak keputusan yang harus kami ambil karena begitu banyak pilihan-pilihan yang ada yang datang kepada kami. Saudara, saya diingatkan hari ini ada di antara kita pasti yang mungkin sedang memikir-mikirkan keputusan yang harus diambil ke depan ini. Baik itu untuk pribadi saudara, untuk rumah tangga atau keluarga saudara, untuk pekerjaan, mungkin yang sekolah atau kuliah, atau juga mungkin dalam pelayanan atau di masyarakat.
bahkan untuk pemilihan presiden dan calon presiden. Kita sedang diperhadapkan pada pemilihan-pemilihan ini. Saya berdoa hari ini tidak ada satupun di antara kita yang salah dalam pengambilan keputusan. Biar hari ini kita juga boleh menempatkan diri dan berkata, Tuhan, saya nggak mampu. Yang kedua, biarlah kita juga mengingat bahwa keputusan yang akan kita ambil adalah keputusan yang sangat penting. Yang bisa jadi itu menyangkut perkara yang di atas, yaitu soal surga dan neraka. Karena itu kita perlu hati-hati. Jangan ambil keputusan yang gegabah. Mungkin itu perkataan kita, sikap, perbuatan kita, apapun juga. Yang ketiga, Tuhan ingatkan. Biar hari ini coba kita ingat, apa sih firman Tuhan yang berkaitan dengan keputusan yang akan kita ambil ini. Kalau firman Tuhan katakan jelas jangan, maka jangan sekali-sekali kita ambil keputusan itu, karena itu akan membahayakan kita. Kalau kita belum mengerti apa firman Tuhannya, tanya sama orang-orang di sekitar kita, atau mungkin lihat di Alkitab. Supaya keputusan kita itu betul-betul aman buat kita. Dan yang terakhir Tuhan ingatkan, ada Roh Kudus dalam diri kita. Jangan takut salah, kalau Roh Kudus sudah memberikan damai sejahtera, tapi kalau Roh Kudus berkata juga tidak, atau dalam hati kita jelas sekali Roh Kudus berkata tidak, jangan ambil keputusan itu. Hari ini hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam pemilihan, dalam pengambilan keputusan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa supaya mereka mengerti dan tidak ada satupun yang salah dalam pengambilan keputusan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih sekali lagi untuk perjamuan kudus Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengambil keputusan yang tepat karena Engkau Allah. Kami belajar Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami boleh makan dan minum dengan cara yang benar. Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan.